25 sampai 130 125. Kalau worship itu 65. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya boleh buka masker ya, supaya nggak ngos-ngosan ya. Saya minta izin dulu ya, soalnya takutnya di sini steril gitu ya. Oke. Iya, sekali lagi, salam Bapak Ibu Saudara. Iya. Saya belum tahu ini GBI Cikarang aja atau ada nama khususnya? GBI Lewi juga. Oh, GBI Lewi Cikarang ya. Ya, oke. Ya, selamat datang ya pengerja jemaat GBI Lewi Cikarang, dalam nama Yesus pasti diberkati. Amin. Iya, haleluya. Hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita masuk di bulan kedua di tahun 2022. Banyak hal yang sudah terjadi, tapi Tuhan buat perkara ajaib bagi keluarga, setiap keluarga. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Kau baik, Kau baik. Lawat kami Tuhan, lawat kami Yesus, kami butuh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Luar biasa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Tak ada bandingnya Bapa, tak ada bandingnya di muka bumi ini Tuhan. Engkau setia menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Bapak, inilah kami Tuhan, jemaat GBI Lewi Cikarang. Bapak, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, lingkupi setiap kami, berikan kami hati yang baru, hati yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu turun dalam nama Yesus. Engkau ambil alih tempat ini, mengambil alih terlebih khususnya hati kami, lingkungan di tempat ini. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan, perkataan-perkataan nubuatan Tuhan terjadi atas wilayah ini dalam nama Yesus. Oh, Engkau kumpulkan jiwa-jiwa bertambah-tambah, berlaksa-laksa di tempat ini. Terima kasih Bapa yang ajaib. Urapi setiap kami. Kami mau menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terus bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu.
mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, tiada terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan sekali lagi, tak terukur Tuhan. Haleluya. Oh, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan dengan iman, layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan dengan imanmu, tak terukur Tuhan kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan dengan iman, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan. Amin. Ini iman kami Tuhan, layak Tuhan. Oh, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah. Amin Tuhan, dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sembah Dia, sembah Dia, Raja-Mu ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Layak Kau disembah, layak Kau Tuhan. Kami harumkan nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya. Cekilara Babo, Cekilara Babo, Yalara Basante, Yalara Babo. Haleluya, layak Kau dirikan, layak Kau diadukan, sebab Engkau perkasa, Raja yang mulia. Oh ya Bashande, Shikilara lara lara bamu, ya bamu. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang baik. Oh ya raba shinde raba shinde. Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, shakalaraba shinde. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa atas kami.
Shakalarabashande, Shakalarabashe. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rencana indah, amin ya Tuhan, terjadi di hidup kau, Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu yang sempurna. Yes Lord, sempurna mengalir Tuhan. Yes Lord, ku bersyukur, Bapa. Kasih setiamu di dalam hidup kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Wah kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Dengan iman kami katakan di hadapan Yesus. Haleluya. Banyak yang kau perbuat. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami ya Bapak terima daripada perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi saat-saat ini Tuhan, apapun yang kami alami, Engkau terus menyertai kami. Bapa yang Engkau mengerti Tuhan, Engkau pahami kami. Oh terima kasih. Kasih-Mu sempurna mengalir Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami diberi kesehatan dalam nama Yesus. Tuhan yang kami sembah Allah yang ajaib, Allah yang mulia agung namanya. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami siap melompat memuji menyembah akan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu turun di atas pujian penyembahan anak-anak-Mu. Terjadi mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Dalam nama Yesus kami siapkan hati untuk bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Yang siap bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Dengan kemuliaan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya mengundang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan, di dalam doa itu ada puasa. Katakan amin. Iya. Kita dipilih Tuhan, diangkat Tuhan untuk lebih daripada pemenang. Jadi orang yang menang, kita di atasnya lagi. Wow, katakan amin dengan iman. Kita menang dari segala sakit penyakit, katakan amin. Kita menang dari segala kutuk, katakan amin. Iya, dalam nama Yesus kita katakan lewat pujian. Haleluya.
Jumat depan ini lebih dari pemenang. Haleluya. Kita katakan bahwa Tuhan memiliki langit bumi. Amin. Iya, kita muliakan Dia. Katakan lihat pujian ini, langit bumi memuji Tuhan. Amin. Luar biasa Kau Tuhan, pemilik langit bumi ini Tuhan. Yes. Ya, sama-sama dengan saya katakan. Oh, yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya Dia ciptakan. Keagungannya langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan sekali lagi, langit bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya langit bumi, amin. Sembah sujud di hadapan. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku puji Yesus Tuhan aku. Puji, amin. Yes, Yesus Tuhan, Tuhan tanda. Angkat tangan kita, katakan haleluya. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku puji Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menabur yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami mau berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah memuji menyembah Engkau di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan hadirat Tuhan turun atas tempat ini. Kalau sebentar nanti Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman dari hamba-Mu. Mari pakai Tuhan hamba-Mu ya Bapak. Pakai bibir lidahnya ya Bapak, memperkatakan firman-Mu dan kebenaran-Mu
Tuhan. Agar semua kami yang mendengarkan dikuatkan, disegarkan, dicerahkan. Bahkan kami ya Bapak, boleh ya Bapak kuat dalam menghadapi segala masalah apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang ajaib. Saat ini juga kami mau memberi yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda diterima anak-anakmu. Terima kasih Bapak yang ajaib. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan.
ungkapan iman kami bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Kami memiliki Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami mempunyai Tuhan yang setia, yang saat ini bahkan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa berfirmanlah kepada kami bahwa kami lebih dan lebih naik lagi Tuhan dalam pemahaman yang baru, dalam paradigma yang baru. Kami dapat mengerti dan melihat hal-hal yang baru yang Engkau telah bukakan bagi kami. Berikan yadamu kepada kami Tuhan, untuk kami dapat menangkap isi hati. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom saudaraku. Sekali lagi saya sapa kita semua shalom. Saudara diberkati hari ini. Amin. Pasti ya, amin, amin. Ya, rasanya nggak diberkati pun katakan aku diberkati. Karena itulah yang menjadi rencana Tuhan dalam kita. Amin. Itu yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kita. Saya juga seperti ibu tadi izin buka masker ini. Memang nggak bebas ya kalau pakai masker. Ya, baik. Baik, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, mari kita belajar kembali, saudara. Ya, diingatkan kembali bahwa memang tahun ini diberitakan kepada kita adalah tahun paradigma. Amin. Paradigma yang baru. Katakan paradigma yang baru. Saudara, kalau kita ini menangkap hanya sekadar pesan biasa, maka berkatnya pun biasa bagi kita. Tapi kalau kita menangkap ini satu hal yang luar biasa, maka kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, ya seperti yang disampaikan dari sejak awal oleh Bapak Rohani kita, Pendeta Dr. Niko Yoto Raharjo. Hal ini saya buka kembali dari sana untuk mengingatkan kita, saudara. Dan saya berdoa, dari kemarin saya terus berdoa supaya kiranya Tuhan singkapkan ya pewahyuan kepada kita yang menerima secara khusus juga untuk dapat menangkap apa sih yang Tuhan maksudkan di situ bagi saya. Begitu. Ya, oleh sebab itu mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya 43 mulai dari ayat 18 sampai yang ke 19, 20. Ya, 21. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Kalau nggak kenal nggak sayang. Saya pingin disayang oleh saudara. Ya, nama saya Pendeta Muda Immanuel Purba. Ya, tadi yang main musik anak saya yang tua, yang sulung. Ya, sulung namanya Edward Christopher Purba. Saudara, istri saya guru ginting. Dia dapat pelayanan di tempat lain. Nah, jadi anak saya ada 3 orang, saudara. Dan saat ini saya menetap di pusat, ya, di GBI B3, Dewi B3. Saya tinggal di sana.
Oke, baik. Itu saja saya kira sudah cukup. Nomor sepatu saya nggak perlu saya kasih tahu ya. Nanti nomor sepatu saudara saja saya minta. Baik, saudaraku, saya mau sampaikan dulu tentang latar belakang daripada kitab Yesaya 43 ini. Ya, paling tidak di beberapa ayat, mungkin sekedar beberapa cuplikan yang akan saya bagikan tentang latar belakangnya. Nah, firman ini disampaikan kepada Nabi Yesaya, saudaraku. Ini pada waktu di mana bangsa Israel ada di dalam pengasingan ya ke Babel. Pada waktu Raja Nabukadnezar II yaitu mengungsikan semua bangsa Israel ke Babilonia, ke Babel, saudara, ya di bawah pemerintahan Raja siapa kok tiba-tiba saya lupa. Ya, aduh. Umurnya masih 16 tahun dan dia jahat di mata Tuhan, sama seperti ayahnya. Ya, saudaraku. Nah ini saudaraku, firman ini disampaikan kepada Nabi Yesaya dalam kondisi bangsa Israel ada di masa-masa pengasingan, ada di masa-masa pembuangan di Babel. Nah, saudara tahu bahwa bangsa Israel di Babel itu ya dibuang, diasingkan di sana ada selama 70 tahun, saudara. Bayangkan 70 tahun masa pengasingan, masa bahkan penghukuman, diperbudak. Waduh, itu pasti tidak mudah. Minimal mungkin 1,5 keturunan lah itu kalau zaman sekarang ya Pak ya. Itu tidak mudah. Paradigmanya belum lagi, masih dari paradigma keturunan dari Mesir pun masih belum hilang. Ya. Tapi memang karena kedegilan hati mereka, Tuhan bawa kepada pengasingan. Tuhan izinkan orang lain, satu raja yang memang tidak takut akan Tuhan, untuk membawa umat Tuhan kepada pengasingan, supaya kembali lagi, supaya bangsa ini belajar satu hal, untuk takut akan Tuhan, menghargai dan menghormati Tuhan. Itu menjadi tujuan Tuhan. Karena setiap Tuhan bekerja, walaupun sepertinya seperti dalam kita juga ada sakit penyakit, ada tekanan, ada masalah ekonomi, apapun semuanya, pahami satu hal, saudaraku, bahwa bukan itu maksud Tuhan yang sebenarnya. Maksud Tuhan sebenarnya adalah Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi syaratnya bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kurang-kurang kita sedikit mengasihi Tuhan, Tuhan izinkan sedikitlah, biar disentil sedikitlah gitu. Ya, saya dari sebulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu sedikit disentil oleh Tuhan. Ya, sempat saya stroke sebelah, nggak bisa bergerak. Waduh, seakan dunia sudah mau runtuh. Tapi saya bilang, oh my God, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya bilang. Ya, Tuhan berikan lagi kasih karunia. Oke, kamu sembuh. Gitu kan. Jalan lagi seperti sekarang, walaupun belum sempurna, saudara. Nah, sekali lagi, saudaraku, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Apakah pada waktu Tuhan bicara pada waktu itu langsung jadi? Belum, saudara. Kalau kita baca nanti teliti, Yesaya ini mulai dari pasal 40 sampai pasal 48, itu menceritakan tentang memang mereka, kondisi mereka ada di Babel. Itu janji-janji teguran Tuhan disampaikan supaya dengan satu maksud, supaya bangsa Israel belajar namanya satu hal, yaitu takut akan Tuhan. Nah, namun dalam ketegaran hati mereka pun Tuhan memang sangat sayang kepada bangsa Israel. Tuhan janjikan, Dia berkata, ya, 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Perhatikan saudara, yang baru. Apa itu yang baru? Dia katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Apa bedanya padang gurun dan padang belantara? Padang gurun itu syarat dengan pasir, saudara. Pasir semua. Kalau kita jalan, paling tidak kaki kita ini, ya, itu celup masuk ke dalam. Maka nggak bisa lari pun dalam kecepatan paling 5 km per jam. Saya pernah pada waktu kami misi di Lampung, saudaraku, saya berjalan 3 jam di pinggir pantai, pasir terus ke sana. Slup, nyungsep kakinya, nggak bisa pakai sandal, nggak bisa pakai sepatu. Slup, ampun deh. Ketika saya pulang 2 hari nggak bisa berdiri, saudara.
pegel dari bawah sampai ke pinggang paling tidak. Nah, artinya apa? Itu memperlambat perjalanan kita. Tapi Tuhan janjikan kepada bangsa Israel membuat jalan di padang gurun, membuat jalan raya di padang gurun. Gimana ceritanya? Dan itulah sesuatu baru yang belum pernah terjadi. Demikian juga kalau di padang belantara itu apa? Padang belantara syarat dengan namanya kekeringan, tandus, tidak ada air. Tapi Tuhan janjikan ada sungai. Nggak masuk akal kan? Ya itulah Tuhan kita. Kalau masuk akal berarti bukan Tuhan namanya, ya kan? Nah, sesuatu yang baru, siapa yang bisa kerjakan? Hanya Tuhan yang bisa kerjakan itu. Dia berkata, Tuhan menghiburkan bangsa Israel dari Yesaya, dengan Nabi Yesaya. Dia berkata, oke, nggak apa-apa, engkau saat ini menderita, engkau perlu belajar satu hal, tapi ingatlah, di dalam keterpurukanmu saat ini serahkan engkau tidak punya jalan, maka aku akan buat jalan raya. Bila perlu jalan tol ke sana. Engkau mungkin kekurangan air, engkau tidak puas, bahkan binatang-binatang peliharaanmu semua kurus kering karena tidak air. Aku akan buat sungai di padang belantara. Itu menjadi janji Tuhan. Sehingga apa dikatakan 20? Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Nah, ini satu hal yang aneh kan kalau kita cermati. Di atas berkata binatang hutan akan memuliakan aku, tapi kalimat di bawah untuk memberi minum umat pilihanku. Nah, ini satu hal bukan yang memang satu yang aneh. Dikatakan ketika di padang belantara nggak ada air, begitu ada air, oh bahkan binatang pun akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kan begitu. Nah, sama halnya ketika umat Tuhan bangsa Israel itu menemukan air kehidupan, menemukan air yang membuat mereka bergairah, bersemangat, yang menghidupkan mereka, maka mereka akan bersorak-sorai dan bersukacita. Katakan amin. Pada waktu saudara dan saya, pada waktu kita belum menemukan jalan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak mengerti jalan apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita ambil. Saudara, kita mau belajar dari tempat ini. Sebentar saya akan lanjutkan, saudara. Nah, kemudian apa maksudnya kembali lagi disampaikan oleh Nabi kepada Nabi Yesaya dengan satu maksud tujuan supaya belajar. Di samping itu setelah belajar apa? Kalimat yang terakhir 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan apa? Memberitakan kemasyuranku. Inilah maksud Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, baikkah itu hal yang negatif menurut ukuran kita, sakit, penyakit, masalah, tekanan dan sebagainya, ya, bahkan semua pergumulan hidup, bahkan terutama juga bahkan ketika kita diberkati, tidak lain hanya satu maksud Tuhan, supaya kita memberitakan kemasyuran Tuhan, supaya amanat agung itu diceritakan, dikerjakan. Saudara, mari kalau kita bisa koreksi, coba sekali-sekali telitilah. Ya, kita meneliti diri kita sendiri. Ketika saudara memberikan diri saudara mulai melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, ya, kepada orang lain. Oke lah, mungkin di gereja, di tempat ini belum gitu misalnya kan. Tapi sederhana saja, pemberitaan Injil Amanat Agung. Saudara nanti pulang dari tempat ini, cari tetangga, keluarga, atau siapa saja yang sakit. Oh, tahu dia sakit, telepon dia. Boleh nggak saya datang ke rumah untuk mendoakan kamu? Oh, boleh, dengan senang hati. Siapa yang tidak mau didoakan kalau nggak sakit? Pasti kan senang kan? Nah, oh iya boleh datang. Oke. Paksa diri saya, aku mau coba teliti apa yang dikatakan Pak Pendeta itu benar apa tidak. Datang. Oke. Ini firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini mengikuti orang percaya. Apabila orang percaya meletakkan tangan seorang sakit, maka kau bersembuh. Kau percaya? Percaya. Saya doakan. Nggak usah khotbah banyak-banyak. Doakan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus bla 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 bla. Jadilah sembuh. Lihat nanti sembuh atau tidak. Kira-kira sembuh nggak? Buatlah secara kasat mata kita tidak sembuh. Udah, itu bukan urusan kita, betul nggak?
Kesembuhan itu milik Tuhan, Tuhan yang memberikan. Udah, jadi maksud fokus saya yang saya mau sampaikan adalah ketika saudara berdoa, mendoakan, katakan, Tuhan Yesus berkati ya, saudara pulang ke rumah rasakan apa yang terjadi. Saya yakin dan percaya gejolak rohani saudara akan melonjak. Apa yang saya mau sampaikan, beda orang yang melayani, memberitakan Injil atau yang tidak. Itu pasti beda. Nah, sederhananya begitu saja. Nah, oke, kembali, itu sejarah singkat yang saya sampaikan dalam Yesaya 6:43 ini, saudara. Nah, kembali dalam paradigma yang baru ini yang perlu kita pahami, sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Nah, apa yang menjadi aplikasi yang perlu kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara? Ayat 18. Firman-Nya apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa bedanya di sini yang dahulu dan zaman purbakala? Yang dahulu mungkin dalam waktu dekat yang lalu, kemarin, seminggu yang lalu, sebulan. Zaman purbakala itu yang dulu, mungkin 10 tahun lalu, ya kan, 20 tahun lalu, gitu loh. Kayak saya sekarang, saudaraku, ya saya ingat pada waktu saya masih kelas 22 SMP lah, kelas 1 atau kelas 2 SMP. Saya ingat sekali punya luka hati pada waktu sama polisi. Kenapa? Saya lihat di depan mata saya, polisi itu nonjok bapak saya. Ada sebenarnya kesalahan polisi itu, memang dia mau cari duit, begitu kan, waktu itu. Jadi itu luka hati yang saya bawa bertahun-tahun sampai saya SMA, sampai saya dipulihkan. Nah, sampai waktu itu kalau dengar nama polisi saya, langsung darah saya naik. Gitu kan. Tapi kalau sekarang ingat pun, saya bisa ceritakan kembali dan tanpa terluka lagi. Itu namanya sudah sembuh. Nah, jadi itu maksudnya, ya kalau seandainya dari pengalaman masa kecil, pengalaman SMP, ya masih teringat lalu kita masih terluka, itu yang namanya zaman purbakala. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lupakan masa lalu yang menyakitkan. Ya, lupakan masa lalu yang menyakitkan. Itu yang terutama, saudara. Kenapa? Kalau masih ada luka masa lalu yang belum sembuh, berarti perlu ikut HMC. Dan kalau itu belum sembuh, ingat satu hal, orang yang terluka, yang belum sembuh, pasti akan melukai orang lain. Dimulai dari orang-orang yang terdekatnya. Kenapa kau seperti ini, kok suamiku ini kok kayaknya melukain saya, melukain terus. Coba cek, jangan-jangan luka di zaman purbakala belum selesai dalam diri. Dengan bapaknya kah? Dengan mamanya kah? Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, oleh sebab itu firman ini, kitab Yesaya ini menjelaskan kepada bangsa Israel supaya mereka melupakan masa lalu mereka yang begitu pahit. Perjalanan bagaimana mereka diperbudak di Mesir. Perjalanan mereka bagaimana di padang gurun selama 40 tahun. Ya, pastikan itu diceritakan dari cerita satu ke cerita yang lain. Dan di situ diingatkan masa-masa mereka, dan kita seringkali begini kan, saudara. Kalau kita belum sembuh pada masa lalu, begitu kita masuk pada masalah yang baru, seakan itu terbongkar kembali. Betul nggak? Nah, jadi Tuhan mau bangsa Israel itu melupakan benar-benar masa lalu mereka, supaya apa? Supaya memiliki paradigma yang baru. Amin. Nah, kalau masa yang lalu, hal-hal yang lalu belum dibereskan, maka yang baru itu akan sulit masuk. Coba mungkin Bapak Gembala di tempat ini, koordinator, buka Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14, ya, tolong Pak. Ya, mari saudara-saudara, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Mohon konsentrasinya ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, inilah firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya, ada lagunya kan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Benar ya? Nah, Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Untuk apa? Memperoleh mahkota panggilan surgawi. Kalau kita masih terikat dengan hal-hal di belakang kita, maka itu akan menghalangi kita untuk berlari sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin, saudara. Kalau kita ingin lebih baik ke depan, maka kita harus bereskan hal-hal yang mengikat kita di belakang. Jangan ingat-ingat masa lalu. Mungkin iblis akan terus mengingatkan saudara tentang kesalahan saudara masa lalu. Mungkin iblis mengingatkan bagaimana luka hati saudara terhadap orang tua, terhadap tetangga dan semuanya. Iblis itu mengintimidasi, mengingatkan padahal saudara sudah minta ampun, minta maaf ke hadapan Tuhan. Bahkan mungkin ikut HMC. Sini sudah HMC belum Pak ya? Belum. Oh belum ya? Mungkin sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi ketika mengingat kembali atau masuk ada peristiwa baru, ingat kembali. Saudara, Paulus mengajari untuk memperoleh mahkota. Artinya apa? Berkat, upah. Ya kalau di bumi kan berkat. Kalau nanti ketika di surga ada upah, mahkota. Tapi jangan salah, Tuhan tidak ingin menjanjikan nanti di surga. Ya, di bumi juga Tuhan mau kerajaan surga itu turun di tengah-tengah keluarga kita, di saudara juga. Oleh sebab itu Tuhan janjikan. Nah, lupakan hal itu, masa lalumu, jangan dengarkan lagi intimidasi oleh iblis. Iblis berkata, engkau tidak layak. Engkau dulu kan begini. Engkau tidak layak. Engkau tidak layak melayani. Engkau tidak layak ke gereja. Engkau saja masih hidup dalam dosa. Saya mau sampaikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan orang sehat yang membutuhkan apa? Dokter, tapi orang sakit. Justru karena kita menyadari kita orang berdosa, maka kita perlu ibadah. Maka kita perlu Tuhan. Kalau kita sudah sempurna, Tuhan sudah angkat kita ke surga, saudara. Benar enggak? Justru karena satu hal yang perlu diperbaiki, maka Tuhan berikan janji lewat firman-Nya bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Itu adalah janji yang Tuhan berikan untuk kelayakan kita. Oleh sebab itu apapun yang ditawarkan oleh iblis melalui intimidasi di telinga saudara tiba-tiba muncul, saya mau sampaikan dengan tegas dari tempat itu. Itu adalah suara iblis. Ketika iblis mengingatkan, engkau tidak layak, engkau kemarin aja kamu sudah marah-marah, engkau berdosa dan sebagainya. Itu bukan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu mengingatkan orang yang berdosa tentang keberdosaan mereka karena mereka tidak percaya. Kitab Filipi berkata, karena mereka tidak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus itu mengingatkan tentang kebenaran kepada kita. Ketika kita tahu itu salah, lalu yang diingatkan bukan dosa kita, tetapi yang diingatkan adalah firman Tuhan, bahwa engkau sudah dibenarkan oleh Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu kita benar, bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita melakukan hal yang baik, tapi karena Kristus yang membenarkan kita. Oleh sebab itu jangan dengarkan ketika iblis berkata engkau tidak layak, engkau masih berdosa, engkau belum beres, engkau belum selesai. Tengking itu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Oleh sebab itu supaya mulai hari ini jangan ingat-ingat masa lalu. Dalam kitab 1 Yohanes berkata, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Dia adalah setia dan adil. Amin. Maka Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Bagian kita hanya mengakui saja kok, seperti seorang anak datang kepada bapak. Kalau anak kita itu dia mau senakal apapun, kita mungkin ibunya sudah gitu, gregetan sekali, mau marah rasanya begitu. Tapi begitu tiba-tiba anak kita itu datang, maafkan saya ya. Hati ibu-ibu kira-kira gimana? Langsung, aduh anakku, kamu punya es krim enggak? Itu kira-kira kan? Tiba-tiba seperti itu. Itulah firman Tuhan katakan, kita Bapa di dunia aja nih tahu yang baik.
Apalagi Bapak kita yang di surga. Nggak mungkin kita memberikan batu kepada anak kita minta roti. Benar gak? Nah, oleh sebab itu, jangan ingat-ingat lagi masalah. Yang penting kau sudah bereskan di hadapan Tuhan. Sudah selesaikan. Sebesar apapun dosamu kemarin, kalau kau sudah selesaikan di hadapan Tuhan, lupakan itu. Lupakan itu. Lupakan masalah. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ini yang luar biasa. Dan berlari, gitu kan? Berlari, bersemangat untuk apa yang mau capai ke depan. Saya yakin dan percaya kita semua ingin berhasil dalam rumah tangga kita. Kita ingin diberkati dalam keuangan kita. Kita ingin diberkati anak-anak kita semua, kita lihat dengan baik-baik, semua mereka masa depan mereka baik. Kita ingin melihat sesuatu yang baik. Itu semua adalah keinginan kita, dan itu yang Tuhan taruh dan Tuhan janjikan bagi kita. Tapi iblis sebaliknya. Pencuri datang mencuri, membunuh, dan iblis sebaliknya. Iblis selalu menawarkan hal yang negatif. Oleh sebab itu dalam paradigma yang baru, saya mengajak saudaraku, ya, 1 Korintus 15 ayat 14. Coba baca, Pak. Nah, mari kita memahami dan memiliki paradigma yang baru. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Temu, Pak? 1 Korintus 15 ayat 45. Ya. Firman Tuhan mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang Hidupkan. Nah, Adam yang terakhir itu siapa? Yesus. Dia berkata, roh yang menghidupkan. Yesus itu ada di mana? Halo? Saya tanya kepada kita yang di belakang, Yesus itu ada di mana, Ibu? Masa kalah dengan sekolah minggu? Seorang guru sekolah minggu bertanya kepada anak sekolah minggu, anak-anak, katanya, Tuhan Yesus itu ada di mana? Seorang anak sekolah minggu mengangkat tangan dengan cepat, saya, Bu. Ayo kamu, Tuhan Yesus itu ada di surga. Oh gitu. Terus dia bilang, terus surga itu di mana? Surga itu di mana ada Tuhan Yesus. Nah, terus Tuhan Yesusnya di mana? Aduh, Ibu ini, ya di surga, Ibu. Ya kan? Surga itu ada di antara kita. Kitab Lukas berkata, surga itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ini adalah roh yang menghidupkan, memberikan satu semangat baru. Oleh sebab itu kita yang di dalam Kristus sudah sewajarnya kalau kita memiliki satu kehidupan yang bersemangat setiap hari. Katakan amin. Saudara, maka mari kita perkatakan apa yang Tuhan memang taruh di dalam diri kita. Ya, semangat baru. Ya, katakan selalu dalam diri kita, hidupku semakin hari akan semakin diberkati. Kehidupanku ke depan semakin baik. Aku semakin sehat dan semakin sehat. Keuangan kami akan semakin diberkati. Anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang baik. Semua yang positif yang dikatakan oleh apa yang dijanjikan Tuhan, itu yang harus kita perkatakan. Kalau kita ingin melihat kenyataan itu terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu saudaraku. Jadi yang kedua, kita belajar lagi. Yang kedua, saudara, nah, 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
garis bawahi yang namanya di situ mengetahuinya. Nah, mengetahuinya saudaraku, itu bahasa aslinya itu yada. Apa? Yada. Y-A-D-A. Itu bahasa Yunaninya. Nah, artinya saudara tahu oleh karena hasil hubungan yang erat dengan Tuhan. Itulah yada. Mungkin kita pernah mendengar, saudara, ada seorang nabi gitu ya, belum terjadi dia sampaikan nanti begini gitu kan. Nah, atau di kitab Amsal berkata maka Tuhan berikan hikmat. Bisa juga hikmat atau impresi atau suara Tuhan. Untuk mendapat impresi suara Tuhan itu adalah diberikan kepada orang yang memiliki yada. Orang yang memiliki tingkat pengetahuan oleh karena sudah terbiasa intim dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dikatakan ya sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Dikatakan, apakah engkau tidak memiliki yada dalam dirimu? Nah, ini berbicara tentang iman. Bagaimana saudara bisa memperkatakan, ya keuanganku akan diberkati, aku akan sehat, sementara saudara masih sakit? Pada waktu saya ini masih bisa berjalan, saya selalu berkata, aku sembuh, aku sehat, bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Itu terus dan setiap hari saya perkatakan. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit ini engkau salah alamat. Engkau tidak punya tempat di tubuhku karena tubuhku adalah milik Kristus. Dan saat ini juga aku katakan, enyah dan keluar di dalam nama Yesus. Apakah langsung sembuh? Tidak juga, saudara. Tapi di dalam iman saya ingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma pasal 4 tentang Abraham. Tadi kami sharing di mobil. Saudara, Abraham meneguhkan keyakinannya terhadap apa yang Tuhan janjikan. Sarah yang tidak mungkin punya anak, tapi apa yang Tuhan janjikan, diteguhkannya imannya. Ya, aku paksakan diriku, kira-kira begitulah. Aku paksakan diriku untuk beriman. Logikaku mungkin berkata tidak, tapi aku lebih memilih untuk percaya apa yang Tuhan katakan. Saya juga begitu. Saya lebih memilih melihat dan percaya apa yang firman Tuhan katakan, saya pasti sembuh. Dan saat ini sebenarnya belum 100%, saudara. Naik sepeda motor saya belum berani. Nah, tapi setiap hari saya katakan, dan janji saya, hari ini saudara, 46.000 jiwa yang saya minta untuk diselamatkan. Dari sejak hari ketiga, hari keempat, saya bilang sama iblis, iblis dengar, semakin lama engkau membuat aku sembuh, setiap hari ku tingkatkan 1.000 orang, aku minta kepada Bapa untuk diselamatkan dan disembuhkan. Jadi aku bilang, ini belum 100%. Iblis, dengar. Hari ini Bapa aku minta 46.000 orang-orang yang sakit stroke dan sebagainya diselamatkan dan disembuhkan. Mencintai Tuhan, melayani Tuhan, memperluas kerajaan sorga. Saya minta terus kepada Tuhan. Saya bilang tadi pagi, kalau masih belum juga sembuh besok pagi, aku minta besok 47.000. Setiap hari saya tingkatkan 1.000, saudara. Iman saya berkata, saya pasti sembuh karena itu yang Tuhan katakan. Itu yang harus terjadi di dalam diri kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kita dalam pemahaman yang baru, paradigma yang baru ini, saudara. Selain kita mari lupakan masa lalu kita, apalagi yang pahit, saudaraku. Bahkan yang positif yang pernah memberkati kita pun mungkin bukan kita lupakan, tapi kita nggak bisa berhenti di sana. Satu contoh, saudara. Ya. Saya pernah melayani orang yang rasukan setan. Nah, saya ingat 2008 yang lalu, saya pelayanan di perbatasan Palembang. Saya pelayanan di satu pedesaan. Nah, jemaat panggil, ini ada kerasukan anak muda kita, om. Doa, kami datang naik obor ke ladang ke rumahnya kan. Jam 12 malam berdoa. Nah, doa, saudaraku, tungking dalam nama Yesus, udah ribut semua kan. 6 orang perempuan pada yang kerasukan, mental semua dibuatnya. Orang pada waktu dia kerasukan, Pak, awalnya dia kan tinggal di kebun, Pak. Wah loh, sambil suaranya udah kayak laki-laki. Pohon kopi, Pak, dicabut sama dia, perempuan. WL pula, Bu.
Bahaya waktu itu. Suaranya udah kerasa udah suara laki-laki. Berarti bukan dia lagi. Pohon kopi dicabutnya. Kami coba kita cabut yuk. Berapa orang yang bisa kita ini? Ada yang bawah, ada yang di atas. Coba cabut. Kita mungkin 5-7 orang waktu itu nggak bergerak, saudara. Dia sendiri cabut. Nah, saya ingat terus karena pengalaman saya itu doa dalam nama Yesus pasti lepas gitu kan. 2 jam saya sudah sakit tenggorokan saya sudah capek, udah lemes saya. Duduklah saya. Lalu seperti yang Tuhan ingatkan, kenapa engkau tidak bertanya kepada Tuhan? Oh iya ya, aduh, sorry, salah saya bikin. Ya sudah, Tuhan maafkan saya. Sekarang ajari apa yang harus saya lakukan. Oke, saya akan bekerja. Adik yang perempuan itu tadi udah mau pingsan. Kakak, Ma, tolong kakak, Ma. Dia bilang, aku akan pakai dia. Dia bilang, hah? Tuhan, dia aja sudah mau pingsan begitu, masa Tuhan mau pakai dia? Bagaimana caranya? Sudah, aku mau pakai dia. Bawa dia untuk mendoakan kakak. Ya udah, taat aja kan begitu. Saya bilang, Pak, Bu, tolong bawa si Yuli, namanya Yuli, untuk mendoakan kakaknya. Tapi Pak, ini Tuhan yang katakan. Gak usah takut, ayo kita tuntun dia. Ya sudah Pak, tuntun. Tahu apa yang Tuhan kerjakan. Terus gimana Om? Udah, taruh aja tangannya ke kepala kakaknya itu. Dituntunlah, dia masih lemas. Tuntunnya nggak ngomong apa-apa, dia pegang kepala. Langsung, wah, lepas. Dia bukan pelayan, ketakutannya minta ampun. Saya yang sudah sekolah teologi, yang sudah melayani perpelasan berapa kali, 2 jam saya doakan nggak lepas-lepas. Hampir saya bilang, kalau kau nggak keluar, aku yang keluar gitu. Sudah jam 1 malam, takut juga sendiri. Enggak. Nah, itulah cara Tuhan. Jadi kadang-kadang, waktu itu Tuhan menolong saya dengan cara ya belum tentu. Kita harus kembali ya, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan ajari saya. Kali ini saya harus menggunakan cara apa? Nah, ini pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dalam paradigma yang baru ini, saudara, supaya kita bisa berkemenangan melewati di tahun 2022. Saya yakin dan percaya, mungkin dunia lagi kesulitan saat ini, saudara. Tapi pahami satu hal, Tuhan selalu membuat perbedaan bagi orang yang percaya. Yang penting kita yada dengan Dia. Kita memiliki satu keintiman dengan Dia, sehingga Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang baru. Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang baru yang tidak engkau pahami. Bagian kita apa? Ya, berseru kepada Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Bangun keintiman dengan Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Lupakan cara-cara saudara, lupakan masa lalu kita, saudara, apalagi yang pahit. Bahkan yang positif pun perlu kita tanggalkan. Supaya apa? Yang baru Tuhan lakukan. Kadang cara 5 tahun yang lalu dengan cara sekarang ya berbeda. 5 tahun yang lalu saudara, kita nggak perlu pakai masker kemana-mana. Sekarang coba kalau ke mall saudara nggak pakai masker, nggak bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi, mau Omikron apapun tetap kita perlu berjaga. Amin. Karena Tuhan juga berikan hikmat kepada kita. Tapi satu hal, Mazmur 91 itu, orang yang dulu dalam naungan yang maha tinggi akan berkata, tempat perlindunganku adalah Tuhan yang aku percaya. Bagian kita tetap ada. Maka Tuhan akan ajari kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, saudara. Tuhan bukakan pemahaman baru, Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan mungkin pertemukan orang-orang yang akan membantu kita untuk keluar dari masalah kita. Tuhan pertemukan dengan pribadi-pribadi yang akan menolong kita untuk membuka jalan bagi kita. Cara Tuhan sungguh ajaib dan tidak terpahami. Tapi yang pasti adalah yang saya percaya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin saudara. Maka saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tahun paradigma yang baru ini
membuka paradigma yang baru kita. Roh Kudus akan terus menuntun saudara dan saya, akan mengalami Tuhan dari hari ke hari, sehingga roh saudara akan terus melonjak dan melonjak kegirangan. Karena di dalam diri saudara akan terus bertumbuh firman Tuhan yang terus membangkitkan roh saudara, yang membangun iman saudara, yang membawa saudara terus naik terus, semakin mengenal isi hati Tuhan, sehingga apapun pergumulan permasalahan saudara tidak akan menyurutkan saudara. Bahkan kekhawatiran, rasa takut saudara tidak akan menyurutkan saudara, tapi dengan roh saudara yang berkobar, maka saudara akan berkata, hai bentuk lain daripada roh kematian, roh ketakutan, roh kekhawatiran yang ingin menghampiriku, aku berkata engkau tidak punya tempat di dalam hidupku, karena di dalam diriku ada roh yang menghidupkan. Maka aku berkata, semua bentuk kecewa, bentuk rasa khawatir, rasa takut yang tidak punya tempat, yang tidak pada tempatnya, aku berkata, enyah kau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkata, aku kobarkan roh damai sejahtera, roh keberanian, roh yang membangkitkan iman. Itulah yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Jadi tidak punya tempat lagi rasa khawatir yang berlebihan, saudara. Katakan amin. Rasa khawatir, rasa cemas yang mengganggu, itu tidak normal ada pada diri saudara. Katakan tidak normal. Semua bentuk konflik batin, mudah kecewa, mudah tersinggung, katakan tidak normal dalam diri saya. Kenapa? 1 Korintus 15:45. Karena dalam diri saudara dan saya ada roh yang menghidupkan. Bentuk luka hati, kekecewaan, dan semua bentuk konflik batin, mudah tersinggung, mudah kecewa, itu adalah bentuk lain daripada roh yang mematikan. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, saudara lebih memilih roh yang menghidupkan atau roh yang mematikan? Ya dong, pasti roh yang menghidupkan. Nah, kalau saudara dan saya memilih roh yang menghidupkan, mari kita akan siap masuk dalam paradigma yang baru. Ketika kita masuk dalam paradigma yang baru, paradigma yang lama ditinggalkan. Ingat sekali lagi pesan saya hari ini, semua bentuk yang negatif, yang mengecewakan, yang melukai, ya benar, mungkin orang lain benar, nggak ada alasan mereka untuk menyalahkan kita. Tapi ingat satu hal, jangan lagi izinkan roh kebencian, roh kemarahan untuk tinggal di dalam jiwa saudara. Karena itu akan menggerogoti saudara, menggerogoti akar yang baik dan menimbulkan akar yang pahit. Ya, menimbulkan akar yang pahit. Katakan Roma pasal 12:15. Jagalah supaya jangan seorang pun di antara kamu untuk menjauh dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar yang pahit di dalam diri. Bagaimana kita tetap ada dalam kasih karunia Allah? Kita ada di dalam paradigma yang baru. Paradigma yang baru apa? Oh, ini ada bentuknya roh kematian. Aku mau hidup dalam roh yang menghidupkan. Aku menanggalkan masa lalu, melupakan semua kegagalan dan semua yang negatif yang menghalangiku untuk membangun. Dan sekarang aku mengarahkan diri kepada tujuan. Aku mau yada di hadapan Tuhan. Aku mau mendengar Tuhan. Aku mau menerima tuntunan Tuhan untuk apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan, dan apa yang akan aku terima di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus termeterai, dan aku berdoa terjadilah bagi saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Dalam kehidupan kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami lebih lagi untuk
untuk kami bisa memiliki paradigma yang baru, dengan melupakan apa yang di belakang kami, karena Tuhan sudah menebus dan menyelesaikan itu semua, dan berfokuskan diri kepada apa yang di hadapan kami, apa yang Tuhan janjikan, karena kami tahu itu yang akan terjadi. Apa yang Bapa kehendaki, itu yang harus dan akan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujiannya saudaraku. Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu. Janganlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidup. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Yes, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkan. Ramasyaka darah lama ya kami ingin menyenangkan hatimu dalam hidup kami, Tuhan. Jesus. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
beriman kepada Engkau Tuhan. Kami berurat berakar di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau siapkan hati untuk menerima ya Bapa perjamuan kudus. Terima kasih Engkau baik, Allah yang dahsyat. Kerjakan sekarang. Ya, saya mengundang untuk pelayan Tuhan dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan tubuh jiwa roh kita. Mari sejenak saya berikan kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, supaya perjamuan kudus ini akan menyembuhkan, akan memulihkan, akan melepaskan dan membawa berkat kepada saudara. Oleh sebab itu, mari bersihkan, minta anugerah Tuhan, bersihkan hati saudara. Kalau ada hal-hal yang masih menyakiti saudara, yang mungkin belum mengampuni, hari ini ambil keputusan, katakan, Tuhan, aku mengampuni si Anu, aku mengampuni si A, si B. Katakan saudara, oh Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian saudara. Bagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam salah kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sementara musik berjalan, kita berdoa saudara. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan untuk perjamuan yang akan dibagikan ini, perjamuan kudus, merupakan untuk pengingat akan Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Bapa, mari urapi, berkati, dan perjamuan ini dapat membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Urapi, berkati hamba-Mu Bapak PDB Daniel Tuhan, untuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dalam perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Pak dibagikan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin
Bapak Ibu Saudara yang belum terima roti atau anggur? Sudah semua? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari kita dengarkan firman Tuhan, saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala sebagai penghormatan kita akan tubuh daripada Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur, yang adalah tubuh daripada Yesus Kristus? Katakan amin. Mari makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat cawan saudara. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Katakan amin. Mari minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, naikkan syukur saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus ya karalamaralabalabala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku hilangkan lagi pulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan bagimu tiada yang mustahil. Yes, amin. Tak ada yang tak mujizatmu Tuhan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pengumuman? Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita hari ini. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat siang hari untuk kebaikan Tuhan, untuk perjamuan kudus. Terima kasih buat hambanya Bapak Immanuel Purba. Terima kasih buat Pak Daniel. Terima kasih buat Bang Christopher. Terima kasih buat Ibu Monik yang sudah melayani kita di siang hari ini. Ya, dengan penuh sukacita kami mengucapkan terima kasih dari GBI Lewikar di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin boleh berdiri saja. Ya, yang baru pertama kali hadir. Ya, puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Setiap minggu Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Berarti setiap minggu, setiap hari kita semakin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, pengumuman sepanjang minggu ini kita terus berdoa supaya Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan. Tuhan tutup bungkus kita dengan kuasa darahnya yang kudus, sehingga puji Tuhan minggu kemarin kita sudah mulai dengan kegiatan kita. Kul kita sudah berjalan. Hari Rabu ada Rabu Ceria, anak-anak Rabu Ceria. Kemudian hari Kamis ada kul yang kedua di keluarga Bapak Gurning. Yang hari Sabtu juga ada tunas dan juga ada kul yang pertama di tempat ini. Bapak Ibu yang belum hadir, yang belum tergabung dalam kul, boleh diingat hari Kamis ada di keluarga Pak Gurning jam 6:30. Di tempat ini ada hari Sabtu jam 5. Yang punya anak-anak boleh. Tapi kalau rindu, Ibu gimana kalau di rumah kami aja, gitu ya? Tidak apa-apa. Kita bikin kul yang baru berarti. Amin. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berulang tahun sepanjang bulan Februari ini, Bapak Ibu kalau ada yang berulang tahun tapi saya belum cantumkan, nanti boleh hubungi kami karena ini yang sudah baru kami data. Yang berulang tahun yang pertama ada adik Lukas Manurung tanggal 9 Februari. Kemudian ada Bapak Regen Pangaribuan tanggal 16 Februari. Ya. Kemudian ada Ibu Restauli Pardosi tanggal 17 Februari. Dan ada adik Gamaliel Gurning yang baru panggil Miss ya, itu tanggal 24 Februari. Ya, puji Tuhan masih ada mungkin yang berulang tahun yang bulan ini belum saya panggilkan. Ada? Ya kalau tidak ada jangan malu-malu untuk mengatakannya kepada kami. Puji Tuhan, mungkin itu saja pengumuman kami. Kita tetap berdoa supaya Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat hari ini sudah datang beribadah. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya mau sampaikan masalah kul ya. Kul itu adalah community of love. Itu kelompok kecil Bapak Ibu yang dikasih Tuhan supaya tumbuh bersama di sana. Jadi di sini untuk sementara ada 2 kul ya. Kalau sudah ikut di kul 1 nggak harus ikut kul 2 ya. Kalau sudah di kul 2 nggak usah ikut di kul 1 juga, nggak wajib. Tapi kalau ada kerinduan untuk selalu ikut ya puji Tuhan. Kita doa supaya tahun ini kita akan buka kul yang baru karena kita ingin menjangkau banyak jiwa. Baik Bapak yang kasih Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa syafaat ya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau sehati Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau berdoa untuk saat khusus Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di Karanganyar ini Tuhan, untuk pelayanan di Karanganyar ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Tuhan, supaya pelayanan di tempat ini semakin hari semakin tambahkan jiwa Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk lingkungan kanan kiri-Mu ke belakang. Kiranya Tuhan juga memberkati, Engkau melawat mereka, supaya Tuhan ketika mereka mendengar ada pujian, penyembahan, ada firman yang disampaikan di tempat ini Tuhan, hati mereka merasakan ketenangan, kedamaian, sukacita, mereka dilawat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memberkati Karanganyar ini Tuhan, supaya Karanganyar ini, perumahan ini Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Ada hujan pertobatan, ada jiwa-jiwa yang rindu haus untuk diselamatkan Tuhan, sehingga mereka boleh datang ke tempat ini Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk aparatur Tuhan di wilayah Karanganyar ini Tuhan, dari RT RW khusus Tuhan, semuanya Tuhan, pengurus, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengerti, memahami akan keberadaan umat-Mu Tuhan di tempat ini, bahwa kami memerlukan tempat ibadah Tuhan, kami memerlukan kebebasan di dalam beribadah Tuhan.
Terima kasih, kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala pekerjaan-pekerjaan kuasa iblis yang ingin menghalangi, ingin merintangi pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mau maju, kami mau menuai banyak jiwa, ada oknum, ada kuasa kegelapan setan iblis yang tidak ingin kami menyelamatkan banyak jiwa Tuhan. Oleh karena itu pekerjaan itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Dan roh yang ada dalam hidup kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa khusus Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan. Bapak Pendeta Immanuel Purba Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Kau berkati Ibu Monik Tuhan, Kau berkati Pak Daniel, Kau berkati juga Bang Mas Kris Tuhan, yang boleh melayani kami, bahkan tim dari BBB yang boleh hadir ke tempat ini Tuhan, memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh datang ke tempat ini Tuhan. Hari ini Engkau mengetahui keberadaan mereka Tuhan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Engkau mengerti, Engkau memahami Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Engkau berkati anak-anak mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan lawat Tuhan, mereka boleh mengalami kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan boleh terjadi dan dialami oleh umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang hari ini belum dapat hadir, apapun kesibukan mereka, apapun penghalang mereka Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan. Kau tetap mengasihi dan menyatakan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu buat mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua program-program kegiatan sepanjang minggu, pelayanan di tempat ini Tuhan, supaya semua kegiatan ini boleh berjalan Tuhan. Ada Rabu Ceria, ada Kul, ada Youth, ada ibadah raya dan sekolah minggu, semuanya Tuhan Kau berkati supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kau berkati umat-umat-Mu supaya mereka terus aktif, terus mempunyai kerinduan dan haus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati apapun keadaan bangsa ini. Kami yakin dan percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Bapak Amin Tuhan, wakilnya, bahkan semua pemimpin kami dari pusat sampai daerah, semua aparatur pemerintah. Kiranya Tuhan memberkati, roh takut ada dalam hidup mereka. Berkati dan pulihkan bangsa kami, perekonomian, keamanan, kedamaian di tengah-tengah bangsa ini boleh terjadi Tuhan, dialami. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan bagi Indonesia, supaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami di Wadah GBI ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo Tuhan. Engkau berkati juga Bapak Totong Tuhan, Karayon 1H. Kami berdoa untuk Bapak Darmayanto Tuhan, untuk GBI Lewi, Mitra 10 Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Luah Ginting, bahkan juga Bapak Salanenggolan Tuhan, Bapak Adi Abraham Tuhan, sebagai pimpinan Sinode GBI. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati mereka dengan urapan dan pengurapan yang baru, yang selalu menguatkan dan meneguhkan panggilan mereka dalam pelayanan. Berkati setiap orang-orang yang dipimpin, setiap jemaat yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu sangat khusus untuk berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari ini Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Regen Pangaribuan Tuhan, untuk Ibu Restauli Pardosi, untuk adik kami Gamaliel Gurning Tuhan yang boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka, untuk tambahkan kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan terus menuntun mereka supaya mereka terus mengalami janji berkat Tuhan dalam hidup mereka Tuhan.
Terima kasih lebih lagi Tuhan, di dalam usia, dalam umur yang Tuhan tambahkan, mereka semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau pulang, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan jaga kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami ada dalam perlindungan Tuhan, dalam proteksi Tuhan yang sempurna, dalam berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau alaskan doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Mari kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang sempurna, yang melimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat mainannya Pak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.